anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Yuli. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini Ibu akan mengajarkan tematik kelas 2, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 yang berjudul Hidup Rukun di Sekolah. Adapun tujuan pembelajaran materi kali ini adalah yang pertama, menyebutkan lambang dan bunyi Pancasila sila keempat. Yang kedua, mengidentifikasi kalimat perintah dalam teks percakapan atau bacaan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dalam percakapan atau bacaan. Yang keempat atau terakhir, membandingkan dua kumpulan benda dengan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Muatan imtak yang terkandung pada pembelajaran kali ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Ahmad nomor 41. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Ya, nampak 3 orang anak sedang beristirahat di taman sekolah. Salah seorang anak berbagi bekal makanan buat temannya. Apakah kalian melakukan hal yang sama? Tentu ya, kalian akan berbagi bekal terhadap teman yang tidak membawa bekal makanan. Karena saling berbagi termasuk contoh hidup rukun di sekolah. Bagaimana sih hidup rukun di sekolah? Yuk kita mengenal hidup rukun di sekolah lebih dalam lagi. Di sekolah kita belajar, bermain, tidak membeda-bedakan suku atau agama. Karena saat belajar dan bermain bersama merupakan wujud menjaga kerukunan. Kerukunan di sekolah dapat menciptakan suasana nyaman untuk belajar dan bermain. Oke anak-anak, sekarang perhatikan percakapan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Guru. Nisa, tolong hapus papan tulis itu. Baik Bu Guru. Sekarang perhatikan percakapan yang kedua. Teman-teman, siapa yang menjadi ketua kelompoknya? Bagaimana kalau Nisa yang menjadi ketua kelompoknya? Maaf Made, sebaiknya kita musyawarah bersama. Iya, setuju kalau kita musyawarah dahulu. Anak-anak, coba dari kedua percakapan tadi, apakah ada yang termasuk kalimat perintah? Ya, benar. Ada di percakapan yang pertama, yaitu pada kalimat Nisa, tolong hapus papan tulis itu. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengenal apa itu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang menyatakan perintah. Contohnya, 1. Tolong hapus papan tulis itu. 2. Simpan tugasmu dalam tas. 3. Tolong tutuplah pintu itu. Anak-anak, jadi ciri kalimat perintah ada 3 ya. Yang pertama, diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, diakhiri dengan tanda seru. Dan yang ketiga atau terakhir, terdapat partikelar atau tolong. kemudian pada percakapan yang kedua, apakah ada kalimat perintahnya? Wah, ternyata pada percakapan yang kedua tidak ada ya kalimat perintahnya anak-anak. Yang ada kalimat tanya. Namun, kita saat ini tidak fokus pada kalimat tanya. Kalau kita perhatikan pada percakapan kedua, terdapat kata-kata musyawarah. Apa sih itu musyawarah? Musyawarah adalah upaya bersama dalam penyelesaian masalah atau mencapai mufakat. Anak-anak, musyawarah itu termasuk bentuk pengamalan Pancasila loh. Siapa yang tahu? Ayo, Pancasila sila keberapa? Ya, benar. Musyawarah termasuk bentuk pengamalan Pancasila sila keempat. Siapa yang tahu ya lambang dan bunyi sila keempat? Benar sekali.
Lambang sila keempat adalah kepala banteng, sedangkan bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak, kenapa ya simbol sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng? Ada yang tahu kenapa? Jawabannya adalah karena hewan banteng termasuk hewan yang suka berkumpul. Seperti bangsa Indonesia ini suka berkumpul, berdiskusi, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, musyawarah termasuk salah satu contoh pengamalan Pancasila sila keempat. Ada lagi yang lain contohnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Tadi pada Pancasila sila keempat dinamakan dengan hewan apa ya anak-anak? Ya, benar, hewan banteng. Sekarang, coba perhatikan kumpulan hewan banteng berikut ini. Manakah banteng yang lebih banyak? Kotak A atau kotak B? Ya, banteng yang lebih banyak ada di dalam kotak B. Karena kotak A hanya memiliki 2 banteng, sedangkan kotak B 3 banteng. Sekarang perhatikan kumpulan benda berikut ini. Ada berapa ya buku Ali? Ayo kita hitung bersama. Dimulai dari yang tumpukan buku. Ingat, satu tumpuk sebanyak 10 buku. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tumpuk. Berarti 40. Satuannya yaitu 1, 2. Jadi buku Ali sebanyak 42 buku. Sekarang berapa banyak buku Nisa? Cara penghitungannya sama seperti menghitung buku Ali. Banyaknya buku Nisa yaitu 43. Jadi buku Ali lebih banyak dari buku Nisa, atau buku Nisa lebih sedikit dari buku Ali. Anak-anak, yang perlu kalian ingat dalam konsep membandingkan 2 benda atau bilangan adalah yang pertama, lihat banyaknya jumlah benda tersebut. Yang kedua, lihat posisi nilai tempat yang paling kiri. Kemudian dilanjutkan posisi nilai tempat yang berikutnya. Oke anak-anak, atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada tayangan video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.